Selamat siang hadirin sekalian. Kita bertemu lagi dalam ajang penganugerahan Bamart Award. Ajang pemberian anugerah bergengsi bagi pegiat kemanusiaan di region Kalilangan. Saya Danisa bersama Fanny dan Krista akan bersama-sama memandu acara hari ini. Kayaknya kita perlu deh memperkenalkan siapakah komunitas kita ini. Sedikit kami perkenalkan bahwa kami adalah siswa-siswi SMP yang peduli pada nilai-nilai kehidupan, sekaligus komunitas Apel Bludru. Oh iya, Fen, Apel Bludru itu apa ya? Nah, jadi Apel Bludru adalah singkatan dari anak peduli lingkungan yang suka belusukan di rumput-rumput. Hah? Apa bludru? Pak maksa mentah? Suka-suka kita. Maka, saking cintanya kita kepada kehidupan, kita melakukan aksi nyata. Hari ini, kita menghadirkan 3 siswa dari SMP Kanisius Mugilan yang merupakan tokoh-tokoh pegiat. Yang pertama, Mbak Tias. Hai guys! Beliau adalah seorang YouTuber. Yang kedua, Mbak Eza. Beliau adalah seorang petugas keamanan dan ketertiban di sekolah. Dan yang terakhir ada Mbak Novel. Beliau adalah seorang pemerhati budaya. Untuk memanggil nominasi peserta yang akan kita sidangkan hari ini, saya persilahkan kepada keempat panitia untuk maju ke depan. Panitia Sofia, Enos, Fanny, dan Karen. Baik, terima kasih Mbak Fanny. Kita saksikan Mbak Angel mewakili anak ruang Tatiana dengan materi maraknya pedagang kaki lima dan dampak terhadap masalah sampah plastik. Judulnya adalah maraknya pedagang kaki lima. Oh, berarti ada 2 permasalahan ya di dalam satu tempat, maraknya pedagang kaki lima dan sampah plastik. Kalian semua udah tahu belum? Ternyata dulu pernah terjadi kecelakaan loh karena saking banyaknya pengunjung. Satunya lagi sampah plastik. Sampah plastik itu banyak sekali persoalannya. Yang pertama, membuat tempat menjadi kotor. Yang kedua, bisa membuat terbasar. Dan yang ketiga, susah terurai. Mari Mbak Angel, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah kamu teliti. Di balik ramai dan juga bervariasinya pedagang kaki lima di era sekarang, ada masalah yang sering luput dari perhatian kita, yaitu masalah sampah plastik. Dari hasil observasi dan juga wawancara kelompok kami menemukan bahwa penggunaan plastik masih sangat tinggi karena dianggap murah, mudah didapat, dan juga praktis. Namun sayangnya, kesadaran masyarakat, fasilitas tempat sampah, dan juga pengolahan sampah masih sangat kurang, sehingga menyebabkan sampah itu berserakan dan juga mencemari lingkungan. Maka dari itu, kami tidak hanya meneliti namun juga melakukan aksi nyata, yaitu melakukan kegiatan bersih-bersih dan juga kampanye edukasi tentang peduli sampah plastik. Kami harap langkah kecil ini bisa membuat masyarakat semakin sadar bahwa tanggung jawab untuk membersihkan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun kita sebagai masyarakat yang selalu ingin maju bersama. Terima kasih. Terima kasih Mbak Angel. Silakan Dewan Juri bisa menanggapi. Angel, mengapa masih banyak yang berjualan di trotoar? Padahal tempat ini mengganggu pejalan kaki dan melanggar aturan ketertiban umum. Karena dianggap strategis dan ramai, sehingga membuat mereka mendapat penghasilan yang lebih cepat dalam sehari. Mbak, aku mau tanya, kan aku kan sebagai YouTuber toh sering ke luar negeri gitu, terus pedagang di sana tuh pada tertib gitu loh, terus kok di Muntilan kayak nggak tertib banget toh, kenapa? Alasan mengapa banyak pedagang kaki lima masih belum tertib di Indonesia adalah kesadaran mereka sendiri untuk mengolah sampah yang mereka hasilkan dalam sehari berjualan, dan juga penempatan atau kurangnya fasilitas dalam berdagang. Apa solusi yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama pada sampah? Solusi paling efektif untuk meningkatkan ketertiban masyarakat yaitu penggabungan antara 3 hal, yaitu peraturan yang lugas, lalu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan juga penambahan fasilitas tempat sampah. Baik Angel, terima kasih. Bisa kembali ke tempat. Karen, kira-kira siapa lagi ya
yang akan kita hadirkan di sini. Sekarang kita akan mendengarkan paparan dari Aven. Advan akan memaparkan soal apa ya? Aven akan memaparkan soal bahasa Jawa. Wah, keren sekali. Emang ada apa dengan bahasa Jawa kita? Daripada bingung-bingung lagi, mending sekarang kita langsung mendengarkan saja dari Aven. Halo semuanya, saya mewakili tim Petrus Canisius ingin menyampaikan satu fakta penting tentang bahasa Jawa. Bahasa Jawa saat ini sedang mengalami penurunan penggunaan, terutama di kalangan generasi muda. Banyak dari kita yang lebih nyaman memakai bahasa gaul atau bahasa asing, sehingga tingkatan bahasa seperti kromo alus mulai jarang dikuasai. Padahal bahasa Jawa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan identitas, nilai sopan santun, dan warisan budaya yang sangat berharga. Kami ingin memperlihatkan realitas tersebut dan sekaligus mengajak teman-teman semua untuk tidak malu menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jaga bersama, karena kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Matur nuwun. Baik, terima kasih Aven. Silakan Dewan Juri untuk menanggapi. Aven, di Kerkhof itu ada makam Pastor Yesuit, sama seperti Mein Vader, dia berasal dari Belanda. Namanya Pater Zoetmulder SY. Dia adalah seorang ahli bahasa Jawa kala itu. Jadi, banyak orang luar Jawa, bahkan luar negeri yang tertarik dan bersemangat belajar bahasa Jawa. Namun, orang Jawa asli bahkan tidak tertarik dengan bahasa Jawa. How is that possible? Itu karena banyak anak muda sekarang yang merasa lebih keren jika menguasai bahasa asing. Sedangkan orang asing justru belajar bahasa Jawa karena tahu nilai sastranya yang sangat tinggi. Kita baru mendengarkan dua paparan. Mbak Marcelin akan memaparkan soal temuannya di Pasar Kliwon. Van, kok Pasar Kliwon? Iya, karena dia menemukan kekayaan, tetapi bukan benda, melainkan interaksi. Oh iya ya, biasanya orang ke pasar itu cari barang, tapi ini bukan barang. Lalu apa? Nggak tahu. Daripada bingung-bingung lagi nih. Sekarang silakan Mbak Marcelin untuk memulai paparan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di Muntilan, kami menemukan salah satu ruang publik yang mencerminkan kebinekaan, yaitu Pasar Kliwon yang berada dalam kompleks terminal. Pasar Kliwon merupakan ruang publik yang strategis karena menjadi titik pertemuan mobilitas masyarakat dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda. Dengan demikian, Pasar Kliwon tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi perdagangan, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang mencerminkan keberagaman masyarakat sekaligus sebagai area transit transportasi. Baik, terima kasih Mbak Sari. Silakan Dewan Juri, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Di pasar itu banyak sekali pedagang yang susah diatur. Apa pendapatmu? Menurut saya, pedagang di pasar memang penting untuk ekonomi. Namun, mereka juga perlu mematuhi peraturan yang ada di pasar. Jika pasar tertib, pembeli juga akan lebih nyaman dan jalan tidak akan macet. Menurutmu, bagaimana solusi untuk para pedagang agar tidak mengganggu lalu lintas tanpa menghilangkan sosial budaya yang ada di sana? Solusinya adalah menata lokasi pedagang agar tidak memakai badan jalan, menyediakan tempat parkir yang tertib, dan bekerja menjaga kebersihan serta ketertiban di pasar. Dengan begitu, pasar tetap menjadi tempat interaksi tanpa mengganggu lalu lintas. Van, masih ada yang bisa kita tampilkan lagi nih. Apa? Yaitu Caca dengan materi buah maja. Hah? Buah maja? Apa itu? Kok koyo kenal? Buah maja kuwi rasane legi pop pahit. Loh. Buah maja itu yang berhubungan dengan Majapahit bukan? Wow. Silakan Caca maju ke depan untuk mempresentasikan apa itu buah maja. Maja adalah tumbuhan yang tahan di semua lingkungan. Tempurungnya keras, tetapi mudah luruh daunnya.
dan berasal dari daerah Asia. Umumnya, rasanya dominan rasa pahit, sedikit manis, dan asam. Maja, pembudidayaan di pekarangan, tanpa perawatan dan dipanen buahnya. Maja juga memiliki berbagai manfaat dari buahnya. Baik, terima kasih Caca. Silakan Dewan Juri, ada yang ingin ditanyakan? Caca, kan buah maja itu kan pahit toh. Lah, terus manfaatnya apa kalau pahit? Jadi, buah maja memiliki berbagai manfaat. Contohnya, tempurungnya dapat dijadikan kerajinan tangan yang memiliki nilai jual. Dan dalam daging buah maja dapat dijadikan jamu yang bermanfaat sebagai penambah nafsu makan dan sebagai obat untuk mengatasi pencernaan. Baik Caca, apakah sudah? Baik, terima kasih. Bisa kembali ke tempat. Selanjutnya, kita akan mendengarkan paparan dari Mbak Uning. Mbak Uning akan memaparkan soal gadget. Gadget ki seru loh, tapi ngeri nek wis kecanduan. Hayo wi, tonggoku kae to, ngasih ra gelem tandang gawe sembak dolanan gadget. Sekarang Mbak Uning, silakan mulai memaparkan apa itu tentang gadget. Saya perwakilan dari kelompok Francisca meneliti tentang pengaruh gadget di kalangan remaja. Berdasarkan wawancara kami kepada guru BK, orang tua, dan juga remaja, kami menyimpulkan bahwa penggunaan gadget saat ini tergolong tinggi, yaitu sekitar 5-8 jam per hari. Gadget biasanya digunakan untuk belajar, mencari informasi, bermain media sosial, dan juga bermain game. Penggunaan gadget memiliki dampak positif, seperti memudahkan komunikasi, membantu proses belajar, serta menambah wawasan dan kreativitas. Namun, jika digunakan secara berlebihan, gadget juga menimbulkan dampak negatif, seperti menurunnya konsentrasi belajar, kurang tidur, kecanduan, dan berkurangnya interaksi sosial. Dari penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa gadget sebenarnya sangat bermanfaat apabila digunakan secara bijak. Karena itu, diperlukan peran orang tua, guru, dan juga kesadaran dari remaja untuk mengatur waktu penggunaan gadget, memprioritaskan belajar, dan tetap menjaga interaksi secara nyata. Baik, terima kasih Mbak Uning. Silakan Dewan Juri, ada yang ingin ditanyakan? Menurutmu, bagaimana peran lingkungan sekitar seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk memotivasi para remaja berkegiatan tanpa gadget? Untuk dari keluarga, orang tua dapat memberikan contoh penggunaan gadget yang bijak, mengajak anak melakukan kegiatan bersama seperti olahraga, memasak, berkebun, atau rekreasi keluarga, serta membuat aturan penggunaan gadget di rumah. Lalu untuk di lingkungan sekolah, sekolah dapat menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang menarik, seperti olahraga, seni, pramuka, atau organisasi siswa. Lalu, penting juga untuk guru memberi motivasi tentang pentingnya keseimbangan antara teknologi dan juga aktivitas sosial. Thank you for your great answer. Peserta pertama hingga peserta terakhir sudah selesai. Kita serahkan keputusannya kepada Dewan Juri. Terima kasih. Berdasarkan hasil diskusi dan pertimbangan kami, maka kami memutuskan semua peserta berhak mendapatkan penghargaan Lamart Award, mendapatkan voucher makan satu gratis sampai tutup usia. Ini anugerah pemeriksaan. Well done guys.